masjidun, ya, dan yang lainnya. Inilah fungsi ilmu sorof. Setelah ilmu sorof, nanti insya Allah kita akan masuk dalam ilmu yang lebih jauh lagi, yaitu ilmu nahu. Nah, itu fokus mempelajari tentang kalimat, ya. Bagaimana kita bisa membentuk kalimat di dalam bahasa Arab. Baik, terakhir pembahasan kita, ya, dari ilmu sorof, kita sampai di namanya tasrif lugawi fi'il madhi, ya. Ini halaman 10 di modul, ya. Yaitu bagaimana kita bisa mengubah fi'il madhi. Fi'il madhi itu kata kerja asal, kata kerja lampau yang merupakan asal sebuah fi'il, ya. Asal sebuah kata kerja berdasarkan domir yang 14, ya. Jadi kita punya namanya 14 domir, ya. Mana yang 14 domir? Ini yang ada di layar. Pertama ada huwa, ya. Ada huwa, ada huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ini harus kita hafal yang 14 ini, ya. Ini namanya domir yang 14 atau kata ganti di dalam bahasa Arab. Ada kata ganti orang ketiga, yaitu huwa, huma, hum, iya, huma, hunna, ini untuk orang ketiga. Atau ada kata ganti orang kedua, anta, antum, antum, anti, antum, antuna, dan ana, nahnu, ini untuk orang pertama. Kata ganti orang pertama. Baik. Dengan kita mempelajari tasrif lugawi, maka di dalam sorof, kita bisa mengubah fi'il madhi ini menjadi 14 bentuk dengan makna sesuai domir, ya, sesuai kata ganti. Misalnya di sini kita ada contohkan, misalnya kataba, artinya menulis. Kataba itu telah menulis fi'il madhi. Ini untuk domir huwa. Huwa itu artinya dia laki-laki, seorang laki-laki, atau dia telah menulis untuk satu orang laki-laki. Maka kita bilang huwa kataba. Kalau kita ingin bilang huma, ya, huma itu artinya mereka berdua telah menulis, maka kataba harus diubah bentuknya, caranya tambahkan alif, ya. Maka kita dapatkan huma menjadi kataba, ya, banyak menjadi panjang. Maka maknanya artinya mereka berdua telah menulis. Kalau kita ingin menggunakan hum, ya, hum artinya mereka laki-laki, ya, banyak, maka kataba berubah menjadi katabu. Ya, maka katabu berarti mereka telah menulis. Ini namanya tasrif lugawi, yaitu mengubah fi'il menjadi 14 bentuk berdasarkan jumlah domir. Hiya ini artinya dia perempuan. Maka kataba berubah lagi bentuknya menjadi katabat. Ya, kataba menjadi katabat. Maka kalau kita jumpa kata yang ujungnya ada ats, ada tak sukun, berarti itu pelakunya hiya, ya, seorang perempuan, orang ketiga. Misalnya katabat, qaraat, jalasat. Ya. Taib. Huma ini berarti mereka berdua perempuan, maka tambahkan alif, ya. Ya, berarti tadi katabat tambahkan alif menjadi kata bata, ya. Kata bata. Di kata bata mereka berdua telah menulis perempuan. Hunna ini perempuan banyak, caranya tambah nun menjadi kata bena. Kata bena. Baik, lalu anta gampang, kalau anta sampai antuna ini kemarin rumusnya tambah pindahkan aja huruf akhir itu, ya. Anta berarti tak, tambahkan kata beta. Antuma katabtuma. Antum katabtum, anti katabti, antuma katabtuma, antuna katabtuna, seperti itu. Ana berubah menjadi kata betul. Jadi kalau ana di dalam bahasa Arab tambahkan tu di ujungnya, kata betul. Berarti kalau kata betul artinya saya telah menulis. Qara tu saya telah membaca, dan seterusnya. Nahnu caranya tambahkan na panjang menjadi kata bena. Baik. Inilah 14 bentuk berdasarkan domir, ya. Dan untuk menghafal ini caranya cukup dengan wazan, ya. Ini wazannya di sebelah kanan. Nah, ini yang kemarin kita tugaskan hafal, ya. Nah, kalau ada yang hafal nanti bisa disetorkan. Jadi cara ngafalnya gampang. Kalau kita udah hafal domain yang 14 ini, kan langsung aja kita hafal yang mau wazannya, ya. Wazan itu yang polanya, ya. Maka kita sebutkan fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna, fa'altu,
fa'alna. Ya, 14 bentuk fi'il madhi. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ya, ini sebisa mungkin dihafal. Ya. Kalaupun tidak hafal, maka minimal kita tahu ketika muncul di dalam kalimat, oh ini maknanya adalah ini, ya. Atau ini untuk dhamir ini. Baik, kita kembali kepada tugas. Kemarin kalau tidak salah ada tugas kita tinggalkan. Ada yang ingat tugasnya apa? Dan ada yang mengerjakan nggak? Tugas pertama apa? Ada yang ingat? Tidak ada yang mengerjakan juga. Karena kelamaan libur mungkin ya. Baik, ada yang hafal tasrif lugawi fi'il madhi? Wazan ini yang 10? Hafal yang 14? Fa'ala, fa'ala, fa'alu ini ada yang hafal? Ada boleh. Baik, suaranya noise-nya. Sekarang udah jelas belum, Ustaz? Sudah. Baik. Masih ada sedikit suara-suara gitu. Itu jelas. Baik. Nah, bagus. Asanto. Tafadhal. Ais mau setorkan? Wazan tasrif lugawi fi'il madhi. Nah, silakan. Ini dipindah Fa'ala, dulu. fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, betul. Alhamdulillah. Mumtaz. Barakallahu fiik, Pak Ais. Baik, sudah hafal 14 domir yang fi'il madhi. Ada yang sudah hafal juga yang lain? Silahkan yang mau setorkan. Ana coba, Ustaz. Pak Rusdi, tafadhal. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, betul. Insyaallah. Alhamdulillah. Nah, ada lagi yang sudah hafal? Silakan. Kita sudah hafal juga belum? Baik. Berarti dua orang sudah mewakili. Baik, alhamdulillah. Ini wazannya. Jadi kita hafal polanya ya. 14, fa'ala, fa'ala, fa'alu. Nanti kata apapun ya, kalau kita ingin mengubah 14, tinggal disamakan aja bunyinya ya. Nah, misalnya tadi fa'ala. Kita ingin mengubah kataba, ini dia. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtuna, katabtu, katabna. Nah, baik, inilah wazan fi'il madhi ya. Kita ingat ya, minimal kita tahu ya. Jadi targetnya sekarang kita mengenal saja. Kalau bisa dihafal, alhamdulillah ya. Baik, kita masuk materi kita hari ini. Materi kita hari ini berarti setelah fi'il madhi kita akan belajar namanya tasrif lugawi fi'il mudhari lagi. Fi'il mudhari. Kita pindah ke layar sebelah, fi'il mudhari. Nah, ini dia. Tasrif lugawi fi'il mudhari. Dan untuk fi'il mudhari, pertama kita tahu dulu apa itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kata kerja sedang. Jadi kalau fi'il madhi kata kerja lampau, fi'il mudhari kata kerja sedang. Dia sedang melakukan. Misalnya kita punya fi'il katabah. Katabah itu fi'il madhinya. Telah menulis artinya. Kalau kita ingin jadikan fi'il mudhari, maka kita ubah menjadi wazan yaf'ulu ya, karena dia pola bab 1. Kataba menjadi yaktubu. Yaktubu. Yaktubu berarti sedang menulis. Kataba yaktubu. Nah, yaktubu ini ternyata bisa diubah juga menjadi 14. Berdasarkan jumlah domir ya. Jadi beda pelaku, beda lagi bunyinya. Yaktubu itu untuk domir huwa saja. Yaktubu berarti siapa pelakunya? Huwa. Ya, dia perempuan, dia laki-laki satu orang. Huwa yaktubu. Baik, perhatikan untuk yang fi'il mudhari ya.
Di sini fi'il mudhari tasrifnya di sini agak sedikit butuh konsentrasi ya. Karena dia perubahannya ada di huruf awal dan juga ada di huruf akhir. Berbeda kalau fi'il madhi. Kalau fi'il madhi kita lihat ini perubahannya adanya di akhir saja. Seperti ini yang kita lihat nih fa'ala. Yang fa'alanya huruf awalnya nggak berubah, tetap fa'ala semua. Tinggal fa'ala, fa'ala, fa'alu, berarti huruf akhirnya yang kita ubah. Untuk fi'il mudhari, dia ada yang berubah di awal, ada juga berubah di di akhir. Baik. Maka yang pertama kita lihat untuk perubahan fi'il mudhari, untuk di awal fi'il mudhari itu diawali oleh 4 huruf ya. Perhatikan di sini. Dari yang 14 ini itu huruf awalnya ada 4. Pertama ada ya ya. Ada huruf ya. Pertama ada huruf ya. Ini contohnya yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'ulunani, ya semua ya. Dan yang kedua ada huruf ta. Taf'ulu ya. Diawali huruf ta. Dia ada huruf ya, ada huruf ta. Lalu ada huruf ini yang ana ya. Diawali huruf hamzah ya. A ya. Ada huruf ya, ada huruf ta, ada huruf a. Dan terakhir untuk dhamir nahnu diawali huruf nun ya. Diawali huruf nun ya. Maka kita dapat untuk fi'il mudhari huruf awalnya itu ada 4. Ada ya, ada ta, ada hamzah, ada nun ya. Baik, ini huruf awal ya. Jadi di yang 4 ini dinamakan huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah artinya huruf yang mengawali fi'il mudhari itu ada 4 ya. Huruf mudhara'ah yang mengawali fi'il mudhari ada 4, yaitu ya, ta, hamzah, nun. Kalau sebagian mengubah susunannya biar mudah dihafal, disingkat anita ya. Anita. Hamzah, nun, ya, dan ta. Anita. Nah, baik, berarti kalau nanti ditanya sebutkan huruf yang mengawali fi'il mudhari, sebut aja anita. Ada hamzah, ada nun, ada ya, dan ada ta ya. Baik. Ini huruf awal ya. Sekarang kita lihat huruf akhir. Nah, perubahan huruf akhir. Ini kita akan ambil seperti kemarin fi'il madhi. Kita akan ambil 3 dhamir atau sedikit-sedikit ya. Biar langsung kita hafal. Baik, sekarang judul kita adalah tasrif lugawi fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari ya. Tasrif lugawi fi'il mudhari. 14 dhamir kita ambil 3 dulu ya. Huwa, huma, hum ya. Dan sebisa mungkin kita hafal ya untuk tasrif lugawi ini. Baik, huwa tadi kita pakai polanya yaf'ulu ya. Yaf'ulu. Ya, jadi dengan wazan kita mengenal dengan wazan saja. Biar nanti untuk fi'ilnya bisa kita bantu dengan wazan ini. Huwa yaf'ulu. Baik, huma untuk 2 orang, caranya tambahkan di akhirnya ani ya. Maka berubah menjadi yaf'ulani. Yaf'ulani. Berarti yaf'ulani artinya dia atau mereka berdua sedang. Nih. Mereka berdua sedang apa? Sedang menulis, sedang membaca, sedang duduk dan yang lainnya. Yaf'ulu, yaf'ulani. Ya, maka untuk huma yaf'ulani. Hum tetap diawali ya, berubah menjadi yaf'uluna. Yaf'uluna. Nah, ini 3 tasrif lugawi fi'il mudhari. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Nah, ada yang sudah hafal yang 3 ini silahkan. Ada yang mau setorkan? Yang 3 ini saja dulu. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Silahkan, ada yang sudah hafal? Nah, betul. Ya Pak Ustadz. Pak Edwin silahkan. Yaf'ulu, Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. nah, yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Yaf'ulu huwa, yaf'ulani huma, hum, yaf'uluna. Baik. Coba dengan fi'il. Kita coba dengan fi'ilnya sekalian ya. Nanti insya Allah di akhir kita akan latihan juga dengan satu fi'il untuk memudahkan hafalan. Baik, yaf'ulu. Coba Pak Edwin, masih Pak Edwin bersama kita.
Ganti yafulu dengan yaktubu. Langsung dengan contoh ya. Yaktubu. Ubah yaktubu jadi 3 ini. Ya, huwa yaktubu, huma yak yaktubani, hum yak yaktubuni, Yaktubuna. 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 Betul. Apa artinya? Yaktubu. Apa arti yaktubu? Yaktubu sedang menulis. Sebutkan orangnya. Siapa yang sedang Huwa dia. menulis? Dia sedang menulis. Kalau yaktubani? Yaktubani huma. Huma mereka. Apa artinya? Berarti mereka berdua ya? Mereka berdua Mereka berdua sedang menulis. Kalau yaktubuna? mereka sedang menulis biasa. Mereka sedang menulis banyak ya. Kalau Yes. huma 2, kalau hum banyak ya. Baik. Baik. Ini kita hafal. Yafulu, yafulani, yafuluna. Baik, sudah hafal ini? Nah, kita langsung hafal, Masya Allah. Baik, kita ambil 3 domir berikutnya. Orang ketiga perempuan lagi. Kalau huwa laki-laki, huwa hum ini untuk laki-lakinya. Kalau untuk perempuan, hiya, huma, hunna ya. Hiya, huma, hunna ya. Baik, untuk hiya perhatikan. Karena dia perempuan, maka dia diganti dengan ta ya. Perempuan diawali ta, maka menjadi taf'ulu ya. Hiya, taf'ulu. Nah, ini bedanya. Taf'ulu. Si taf'ulu ini dia perempuan. Baik, berarti huwa, kalau huwa yaf'ulu, kalau hiya taf'ulu. Nah, ini polanya ya. Baik, kalau huma sama. Huma tambahkan ani. Berarti tak tadi berubah menjadi taf'ulani. 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 Satu lagi hunna. Hunna ini orang ketiga perempuan ya. Orang ketiga perempuan, lihat polanya di awal ya. Awalnya yaf'ulna. 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 Makan na di ujung. Yaf'ulna ya. Ini bedanya dengan dengan hum. Kalau hum yaf'uluna. Kalau hunna yaf'ulna. Yaf'ulna. Ini domir hunna. Baik. Ini kita kenal dan kita usahakan untuk menghafal. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Nah, ini pola yang 6. Baik, sudah dapat 6 nih. Siapa yang sudah hafal? Silahkan. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Ada yang mau setorkan? Silahkan. Sebelum lanjut. Pelan-pelan saja ya. Nah, silakan. Baik, ada Bu Tia angkat tangan. Ini Bu Tia atau Pak Tia? Ibu ya? Iya, Ibu. Silakan. Bu Tia, silakan. Huwa yaf'ulu, huma yaf'ulani, hum yaf'uluna. Hiya taf'ulu, huma taf'ulani, hunna yaf'ulna. Nah, betul, Masya Allah. Lancar. Barakallahu fiik. Baik. Nah, sudah ada perwakilan dari ibu-ibu nih. Bapak-bapak, perwakilan satu orang. Jangan kalah ya. Silakan. Mana para bapak? Yang 6 ini, silakan. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Satu orang perwakilan sebelum kita lanjut. Kalau tidak ada yang mewakili berarti nggak lanjut-lanjut. Coba lagi Ustaz, tapi belum hafal Ustaz apa? Pak Edwin. Silakan hafal, silakan. Baik Ustaz. 6 ini. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Yaf'ulna, betul. Yaf'ulna. Taf'ulani, yaf'ulna. Jadi ada perbedaan sedikit di domir hunna, di awal ya lagi ya, yaf'ulna. Maka hati-hati, kadang suka tersalah kita di hunna ini, karena hiya di awalita, huma di awalita,
hunna diawali ya lagi. Nah, hati-hati. Baik. Kita simpan yang 6. Kita lanjut ambil yang berikutnya. Domir berikutnya orang kedua lagi ya. Kita ambil 3 lagi untuk domir orang kedua, berarti anta ya. Anta, antuma, antum. Anta, antuma, antum. Anta, antuma, antum ya. Anta berarti kamu satu orang laki-laki, antuma kalian berdua, antum kalian banyak. Baik, perhatikan untuk anta karena satu orang, ya. Anta ini satu orang, berarti dia perubahannya dari awal saja menjadi taf'ulu. Anta taf'ulu. Berarti sama dengan hiya ya. Nah, ini perhatikan. Anta dan hiya ini sama-sama taf'ulu bunyi polanya. Taf'ulu. Berarti membedakannya nanti dalam kalimat saja ya. Kalau polanya sama. Anta taf'ulu. Baik, anta taf'ulu. Antuma karena 2 orang sama, tambahkan ani saja. Taf'ulani. Taf'ulani. Antum berarti taf'uluna. Nanti kalau untuk banyak hum itu untuk antum tambahkan aja una di ujung. Taf'uluna. Ya, taf'uluna. Antum taf'uluna. Ya, baik. Anta taf'ulu, antuma taf'ulani, antum taf'uluna. Antum taf'uluna. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna. Ya, gampang ya. Sudah hafal? Silakan, ada yang sudah hafal yang 3 ini saja dulu. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna. Pak Edwin silakan. Edwin perwakilan nih, Bapak-bapak. Baca dulu Ustaz ya apa? Baca dulu, silakan. Anta taf'ulu Antuma, antuma taf'ulani antum taf'uluna. Antum taf'uluna. Baik. Ini yang nomor 9 nih ya, antum ini ya. Baik, ada yang sudah hafal 1 sampai 9? Pak Edwin bisa sebutkan 1 sampai 9? Dari yaf'ulu ya. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Taf'ulu, taf'ulani. Yaf'ulna. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna. Belum? Belum hafal Ustaz. Belum, baik. Kita Coba Ustaz. Silakan, Pak. Baik, silakan. Nah. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Betul. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna. Nah, betul. Santun. Mumtaz. Ada lagi yang sudah hafal 9? Silakan. Belum. Ada lagi yang mau coba? Baik. Kita selesaikan aja dulu, baru nanti kita akan berusaha menghafalkan yang 14. Baik, 9 sudah, kita ambil 3 berikutnya. Anti, antuma, antunna ya. Antunna ya. Baik, anti, ini perempuan ya. Anti ini berarti kamu perempuan. Dalam bahasa Arab, anti ini maka berubah menjadi taf'ulina, ujungnya ina ya. Taf'ulina ya. Taf'ulina. Ini sebisa mungkin disalin ulang di buku kita, buku catatan. Ini memudahkan menghafal. Kalau kita tulis ulang biasanya mudah hafalnya jadi. Anti taf'ulina ya. Taf'ulina ya. Antuma sama dengan yang sebelumnya taf'ulani. Karena 2 orang ya, tambah ani, taf'ulani. Antuna ini perempuan banyak menjadi taf'ulna ya. Taf'ulna. Antuna taf'ulna ya. Jadi kayak hunna ini yaf'ulna, antuna taf'ulna. Baik, antuna taf'ulna. Tinggal 2 lagi kita selesaikan. Untuk 2 yang domir yang sisa adalah domir apa yang sisa lagi? Ana dan nahnu ya. Ana dan nahnu. Ana ini dalam bahasa Arab yang tadi diawali a ya.
maka berubah jadi af'ulu ya. Ini untuk fi'il mudhari, af'ulu. Maka kalau kita ingin bilang saya menulis, maka berubah jadi aktubu. Yaktubu berubah jadi aktubu. Aktubu saya sedang menulis. Kalau yasjudu, asjudu. Asjudu saya sedang sujud. Yaqra'u berarti aqra'u, saya sedang membaca. Iya, yasma'u menjadi asma'u, saya sedang mendengar. Tanya baik. Berarti diawali a. Untuk ana diawali a, untuk nahnu diawali na. Nah, ini bedanya. Nahnu naf'ulu. Nahnu naf'ulu. Nah, dapat dah 14 domir, 14 tasrif lugawi fi'il mudhari. Dan tadi kita sudah sebutkan untuk fi'il mudhari ini butuh sedikit konsentrasi karena perubahannya ada di awal dan ada di akhir. Dan untuk kunci menghafalnya atau kunci mengingatnya dengan hafalan saja. Nanti sering kita ulang-ulang di lidah, sering kita hafal, sering kita murojaah, maka dia akan hafal dengan sendirinya. Ya. Baik, kita kembali ke buku. Perhatikan. Pelajaran kita hari ini tasrif lugawi fi'il mudhari, ini dia. Ini yang tadi kita tuliskan, ini yang tadi kita bahas ya. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulina anti ini, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu, af'ulu, naf'ulu. Baik. Ada yang sudah hafal 14, silahkan. Satu orang perwakilan. Yang sudah hafal yang 14? Silakan. Belum ada yang hafal? Wah, siapa yang IQ-nya 180 nih? Yang sekali baca langsung hafal ya? Baik, belum ada yang hafal. Pak Ais sudah hafal, silakan. Belum, Ustaz. Belum. Ada yang sudah hafal? Pak Rusdi? Ana coba Ustadz ya. Udah pernah Silakan, ngafalin, Pak. tapi lupa. Nah, Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, betul. taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Betul. Af'ulu, naf'ulu. Betul, Masya Allah. Mumtaz, sudah hafal, Pak? Nah, baik. Ini 14 tasrif lugawi fi'il mudhari. Nah, ini materi kita hari ini ya. Baik, ini polanya atau wazannya. Sekarang kita coba masukkan dengan mauzun atau contoh kata nih. Bagaimana cara mengubah mauzun menjadi 14 berdasarkan pola tadi. Misalnya kita pinjam yaktubu ya. Yaktubu, perhatikan. Yaktubu. Nah, siapa yang bisa baca yaktubu menjadi 14? Silakan. Boleh lihat buku nih. Karena sudah ada bantuan di buku yaktubu ya. Ana, Ustaz. Silakan, Pak. Pak Ais. Bismillah. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, aktubu, naktubu. Nah, betul. Coba artikan, Pak. 14 ini artikan. Ulang lagi dan artinya. Dengan arti. Yaktubu, dia seorang laki-laki sedang menulis. Yaktubani, mereka berdua laki-laki sedang menulis. Yaktubuna, mereka laki-laki sedang menulis. Ya, betul. Taktubu, dia perempuan sedang menulis. Taktubani, mereka berdua perempuan sedang menulis. Yaktubuna, mereka perempuan ya, yaktubna, mereka perempuan sedang menulis. Betul.
taktubu, kamu laki-laki sedang menulis. Taktubu, kamu sedang menulis, laki-laki ya. Taktubani, kalian berdua laki-laki sedang menulis. Taktubuna, kalian sedang menulis. Taktubina, taktubina, kamu perempuan sedang menulis. Taktubuna, taktubani, taktubani, kalian perempuan sedang menulis. Taktubna, kalian perempuan sedang menulis. Betul, kalian perempuan banyak ya sedang menulis. Nah, lebih dari 2 orang. Lebih dari 2 orang. Aktubu, saya sedang menulis. Naktubu, kami sedang menulis. Betul. Naktubu, kami atau kita sedang menulis. Mumtaz, barakallahu fiik, guys. Jazakallahu khair. Baik, ini fi'ilnya yaktubu. Sekarang kita coba pakai fi'il dengan pola yang lain. Ya, karena kita ada polanya, ada kalau untuk fi'il mudhari ini ada 3 versi ya. Ada yang yaf'ulu, artinya huruf ainnya domah. Ada yang huruf ainnya kasrah. Yajlisu, yaf'ilu polanya. Dan ada yang fathah seperti yasma'u, ini dia. Yasma'u. Berarti huruf mimnya atau huruf ketiganya fathah. Maka pola sama atau rumus sama, cuma huruf ketiganya kita tetap fathahkan. Kalau tadi kan yaktubu, berarti tu-nya domah semua itu. Kalau kita pakai yasma'u, maka ma-nya domah semua. Sedangkan polanya tidak berubah ya. Huruf awalnya sama 4 huruf akhirnya sama, tambahkan ani, ada yang tambahkan una, ada yang tambahkan na saja. Baik. Siapa yang baca yasma'u silakan. Untuk kita baca yasma'u, mengubah yasma'u. Yasma'u ini artinya mendengar ya. Sedang mendengar. Ubah menjadi 14. Nah, siapa yang bantu? Baca ya Ustaz. Boleh. Baca saja Pak. Nah, untuk sekarang boleh dibaca. Padahal saya pakai ya. Pakai ya Ustaz. Nah, padahal saya pakai. Nah, yasma'u. Yasma'u, yasma'ani, yasma'una, yasma'u, tasma'u. Tasma'u, tasma'una, tasma'uni. Tasma'ani. Tasma'ani, tasma'na, tasma'u, tasma'u, tasma'ani, tasma'una, tasma'nina, tasma'ani, tasma'na, nasma'u. Asma'u, nasma'u. Betul. Nasma'u, ya. Betul Pak. Silakan ulang lagi dengan artinya apa Pak? Dengan artinya? Ya. Jadi kita tahu artinya. Intinya ini kita tahu artinya ya. Ya. Karena berubah domir. Silakan. Yasma'u, bali yasma'u. Huwa yasma'u. Dia laki-laki sedang mendengarkan. Sedang mendengarkan, betul. Yasma'ani. Mereka 2 orang laki-laki sedang mendengarkan. Betul. Yasma'una. Mereka laki-laki sedang mendengarkan. Tasma'u, dia perempuan sedang mendengarkan. Tasma'ani, dia perempuan. Mereka perempuan 2 orang sedang mendengarkan. Betul. Yasma. Tasma yang yasma'na, betul. Yasma'na. Mereka perempuan sedang mendengarkan. Betul, mereka perempuan. Ya, tasma'u. Kalian ya, apa itu? Tasma'u ini entah, berarti entah. Entah kamu ya. Kamu sedang mendengarkan. Tasma'ani, kamu berdua sedang mendengarkan. Tasma'una, kamu kalian sedang mendengarkan. Betul. Tasma'ina, kamu perempuan sedang mendengarkan. Tasma'ani,
kalian perempuan sedang mendengarkan. Kalian berdua, perempuan sedang mendengarkan. Tasma'na, kalian perempuan sedang mendengarkan. nah, Asma, saya sedang mendengarkan. betul. Nahnu, kamu ya. Nasma'u, Nasma'u, kalian, kami sedang mendengarkan. kami sedang mendengarkan. Betul, insyaallah. Jazakallah khair. Baik, betul ya. Asma'u, saya sedang mendengar. Maka kalau untuk saya dalam bahasa Arab itu diawali ai. Aqra'u, asma'u, aktubu, ajlisu, astaghfiru, a'udzu dalam Qurannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya isti'adzah. Jadi diawali ai itu berarti saya. Baik, mumtaz. Ini dua fi'il. Untuk tasrif lugawi fi'il mudhari. Sekarang ini lebih tinggi lagi nih tingkatannya. Saya kasih fi'il mudhari satu. Di luar yang dua ini, selain yang dua ini, siapa yang bisa mentasrifnya menjadi 14? Ya, boleh melihat pola ya, boleh dibantu dengan pola. Baik, fi'ilnya adalah yasjudu. Yasjudu. Siapa yang mau mencoba ubah yasjudu jadi 14? Yasjudu artinya sedang sujud. Yasjudu. Nah, gampang ya. Yasjudu, tinggal tambahkan aja rumus tadi. Siapa yang mau coba? Yasjudu jadi 14, silakan. Mana coba Ustaz? Pak Rusdi, tafadhol. Yasjudu, yasjudani, yasjuduna. Asjudu, asjudani, yasjuduna. Betul. Tasjudu, tasjudani, tasjuduna. Tasjudina, tasjudani, tasjuduna. Tasjudna ya. Asjudu, nasjudu. Asjudu, nasjudu. Betul, mumtaz. Alhamdulillah. Jazakallah khair Pak Rusdi. Baik. Fi'ilnya yasjudu sudah. Kita ambil fi'il yang lain yang belum ada di sini. Yang huruf ketiganya kasroh. Fi'ilnya adalah yadribu. Siapa yang mencoba? Yadribu artinya memukul. Yadribu, sedang memukul. Ada yang mau mencoba? Silakan. Yadribu. Berarti huruf ketiganya kasroh. Kasroh selamanya ya. Walaupun diubah menjadi 14, yang ri-nya tetap kasroh. Ada yang mencoba? Silakan. Yadribu ubah menjadi 14, silakan. Siapa yang mau coba? Mana coba lagi Ustaz? Pak Rusdi lagi. Silakan Pak Rusdi. Mewakili yang lain ya. Silakan yadribu. Yadribu, yadribani, yadribuna. Tadribu, tadribani, tadribna. Yadribna. Yadribna. Tadribu, tadribani, tadribuna. Tadribina, tadribani, tadribna. Adribu, nadribu. Adribu, nadribu. Betul. Masya Allah. Mumtaz. Baik. Alhamdulillah. Cukup ya untuk fi'il mudhari. Kita sudah dapat polanya yang 14. Dan juga sudah bisa mengubah beberapa fi'il berdasarkan pola yang 14 ini. Intinya, inilah bahasa Arab ya. Dan memang banyak ragamnya. Ini contoh perubahan kata di dalam bahasa Arab. Maka dengan kita mengenal shorof, kita bisa mengenal bentuk kata ini dengan maknanya yang berbeda. Ternyata yajlisuna misalnya atau yadribuna itu artinya mereka. Sedangkan adribu artinya saya. Nah, dari mana bisa kita tahu ini? Dengan tasrif yang tadi atau dengan kita mempelajari shorof ini. Baik, ini fi'il mudhari sudah selesai. Insyaallah kita akan lengkapi untuk isimnya lagi, isim fa'il dan isim maf'ul. Dan ini kita sudah belajar di pertemuan kita sebelumnya ya.
Gak apa-apa, kita ambil aja hari ini biar kita bisa selesaikan sorof satu pertemuan lagi, berarti setelah selesai nanti kita masuk ke kitab yang lain ya. Baik, kita ambil yang halaman 12. Ini gampang karena kita sudah belajar, yaitu perubahan isimnya lagi, isim fa'il dan isim maf'ul. Jadi kan kita ada tasrif, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada masdar, ada isim fa'il, isim maf'ul. Untuk masdar itu tidak ada tasrif lugawinya ya. Untuk masdar itu tidak ada tasrif lugawinya karena masdar itu dia kata dasar ya. Jadi tidak ada yang perlu diubah. Baik. Fi'il madhi sudah kita tasrif, fi'il mudhari juga sudah. Sekarang kita masuk yang isim fa'il dan isim maf'ul. Perhatikan di sini, isim fa'il karena dia isim ya. Isim itu artinya kata benda, berbeda sama fi'il. Maka perubahannya itu diubah berdasarkan jumlah dan jenis saja. Jadi tidak berdasarkan domir yang 14. Ya, kalau domir itu kan khusus untuk fi'il. Mereka menulis, kamu menulis. Tapi kalau isim, dia berdasarkan jenis dan jumlah saja. Perhatikan, berarti ada 6 saja ya. Ini untuk laki-laki, muzakkar. Ini untuk perempuan. Ya. Isim fa'il, pola kita kemudian apa? Fa'ilun. Isim fa'il, polanya adalah fa'ilun. Fa'ilun artinya orang yang mengerjakan. Isim fa'il itu artinya yang mengerjakan. Isim maf'ul artinya yang dikerjakan. Artinya yang dilakukan atau objeknya ya. Polanya adalah maf'ulun. Ingat pola kita kemarin? Fa'ilun dan maf'ulun. Baik. Fa'ilun satu orang. Kalau kita ingin jadikan dia dua orang, maka kita tambahkan ani, fa'ilani. Kalau ingin jadikan banyak, fa'iluna. Gampang, ini kita udah belajar di mufrad, musanna, dan jamak ya. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Untuk perempuannya, tambahkan aja tamar butoh. Fa'ilatun. Sama kayak muslimun, kita jadikan muslimatun. Ya, maka fa'ilun menjadi fa'ilatun. Dua orang, tambahkan ani, fa'ilatani. Banyaknya tambahkan atun, masih ingat jamak muannas salim ya, maka menjadi fa'ilatun. Apalah 6 tasrif untuk isim fa'il? Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Nah, ini isim fa'il. Isim maf'ul sama, tinggal polanya aja yang diubah. Isim maf'ul polanya maf'ulun, maka untuk dua orang maf'ulani, untuk banyak maf'uluna. Perempuannya maf'ulatun, dua orang maf'ulatani, banyaknya maf'ulatun. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Ada yang sudah hafal silakan. Ini perubahan isim. Pak Ais silakan Pak Ais. Bismillah Ustaz. Serang Pak Is. Ubah fa'ilun menjadi 6. Fa'ilun menjadi ini yang isim fa'il ya Ustaz? Ini isim fa'il ini. Fa'ilun. Fa'ilani, fa'iluna. Kemudian fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Fa'ilatun. Maf'ulun, ubah jadi 6. Maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna. Maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. Maf'ulatun. Baik, ini dia. Maf'ulatun. Ini berdasarkan jenis dan jumlah. Mufrad, musanna, dan jamak ya. Fa'ilun berarti satu orang. Fa'ilani dua orang, fa'iluna banyak. Fa'ilatun satu orang perempuan, fa'ilatani dua orangnya, fa'ilatun banyak. Coba contohnya dengan contoh. Misalnya kataba, isim fa'il adalah katibun. Coba Pak Ais, ubah katibun jadi 6. Dan artikan. Pak Ais, masih bersama kita?
Baik, ada yang lain? Mewakili. Ubah katibun jadi 6. Pak Rusdi, silakan. Saya Ustaz. Hmm. Katibun, katibani, katibuna, katibatun, katibatani, katibatun. Oh, betul. Coba artikan, apa artinya yang 6 ini? Katibun, satu orang yang menulis. Satu orang penulis. Katibani. Katibani, dua orang laki-laki yang menulis. Betul. Katibuna, banyak orang yang menulis. Para penulis laki-laki ya. Para penulis laki-laki. Katibatun, penulis perempuan. Katibatani, dua orang penulis perempuan. Katibatun, para penulis perempuan. Para penulis perempuan. Betul. Coba ganti dengan hafizun. Hafizun. Hafizani. Hafizani. Hafizuna. Hafizotun. Hafizotani. Hafizotun. Nah, apa artinya? Hafizun, penghafal laki-laki, satu orang. Seorang penghafal laki-laki. Hafizoni, dua orang penghafal laki-laki. Hafizuna, para penghafal laki-laki. Hafizotun, penghafal satu orang perempuan. Hafizotani, penghafal dua orang perempuan. Hafizotun, para penghafal perempuan. Para penghafal perempuan, betul. Mumtaz. Baik, ini isim fa'il ya. Coba isim maf'ulnya lagi. Kita coba isim maf'ul. Masih Pak Rusdi bersama kita. Coba ubah mansurun. Dari nasoro isim maf'ulnya mansurun. Ubah jadi 6. Mansurun. Mansurun, mansurani, mansuruna. Mansuratun, mansuratani, mansuratun. Mansuratun. Perhatikan. Mansurun, orang yang ditolong laki-laki. Nah, orang yang ditolong ya. Mansur ini isim maf'ul berarti yang ditolong ya. Satu orang laki-laki. Mansuroni. Mansuroni, dua orang laki-laki yang ditolong. Mansuruna, orang-orang yang ditolong laki-laki. Betul. Mansuratun, perempuan yang ditolong. Betul. Mansuratani, dua orang perempuan yang ditolong. Mansuratun, orang-orang yang ditolong perempuan. Oh, wanita-wanita yang ditolong ya. Namanya mansuratun ya. Wanita-wanita yang ditolong. Masya Allah. Mantap. Barakallahu fiik, harus jazakallahu khair. Baik. Dapat 4 kita tasrif lugawi. Masya Allah. Sudah dapat 4 tasrif lugawi. Ya, ini kita simpulkan ya. Jadi materi kita sampai saat sekarang yaitu sudah dapat 4 tasrif lugawi. Pertama, fi'il madhi ya, yang tadi fa'ala fa'alu. 2, fi'il mudhari yang kita ambil hari ini. 3, isim fa'il yang sudah kita ambil juga barusan. Yang keempat, isim maf'ul ya. Isim maf'ul ya. Maka sudah dapat 4 tasrif lugawi. Baik, tugas tugas di rumah satu saja tugasnya. Tapi mudah-mudahan ada yang ngerjakan ya. Perwakilan saja nanti ya. Mudah-mudahan dikerjakan. Ditulis juga di bukunya. Tugasnya apa? Ubah fi'il. Fi'ilnya nasoro yang tadi mansurun itu. Ubah nasoro. Nah, nasoro menjadi 4 ini ya. Berarti tasrif lugawi fi'il madhi, lalu fi'il mudhari, lalu isim fa'il, lalu isim maf'ul. Nah,
Silakan nanti mudah-mudahan ada yang nanti menulisnya, mengerjakan dan nanti distorkan di pertemuan berikutnya. Jadi nasoro ubah 14 fi'il madinya. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot itu 14. Lalu fi'il mudhari'nya yang tadi yansuru ya, yansuru, yansuroni, yansuruna. Lalu isim fa'il nasirun 6. Lalu isim maf'ul mansurun 6. Baik. Berarti fi'il madi ada 14, fi'il mudhari' 14, isim fa'il 6, isim maf'ul juga 6. Totalnya berarti 28 tambah 12 ya. 28 40 ya. Masya Allah. Jadi 40. Jadi nasoro bisa kita bahas jadi 40. Nasoro, satu fi'il nasoro untuk saat sekarang bisa kita bahas menjadi 40 bentuk. Ini fungsi kita belajar ilmu sorof. Jadi tugasnya ubah nasoro jadi 40. Ubah nasoro jadi 40. Nah. Baik, ada pertanyaan sampai di sini insya Allah. Nah, ini ilmu sorof minimal kita kenal ya untuk apa namanya perubahannya dan kita usahakan juga menghafalnya. Insya Allah setelah ini satu pertemuan lagi kita selesai. Setelah pekan depan kita ambil yang sisa fi'il amar dan fi'il nahi. Habis itu insya Allah kita akan masuk ya, kepada kitab Durusul Lughah jilid 1. Durusul Lughah jilid 1. Ini sebelum kita masuk ilmu nahu, kita akan baca Durusul Lughah dulu. Fungsinya untuk menambah pertama kosakata ya. Jadi kita baca Durusul Lughah, insya Allah banyak kosakata bahasa Arab yang bisa kita ambil dari kitab itu. Nanti insya Allah bisa dibeli dari sekarang kitabnya ya. Banyak dijual online. Kitab Durusul Lughah. Nanti insya Allah di-share di grup. Baik, ada pertanyaan untuk materi kita hari ini? Tidak ada? Cukup insya Allah. Baik,